Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik yang mengambil kelas keuangan publik? Semoga hari ini para mahasiswa dalam kondisi baik-baik dan sehat-sehat saja. Baik adik-adik mahasiswa, bertemu kembali dengan saya Jariah Abu Bakar SEMSI untuk mata kuliah keuangan publik. Hari ini kita masuk kepada pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas tentang kegagalan pasar dan peranan pemerintah dalam perekonomian bagian yang kedua. Nah, bagian yang pertama sudah kita bahas pada minggu lalu ya, tentang bagaimana terjadinya kegagalan pasar dan tentang bagaimana peranan pemerintah yang seharusnya dapat dilakukan di dalam perekonomian. Baik, langsung saja kita masuk ya. Nah, berikut adalah peranan pemerintah di dalam perekonomian. Nanti saya akan menunjukkan gambar tentang bagaimana sistem perekonomian itu bekerja dan bagaimana peranan pemerintah berada di dalamnya. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan dulu atau menjelaskan pemerintah itu bekerja berdasarkan mekanisme yang sudah ditentukan dan dilandasi dengan undang-undang. Nah, apa yang dimaksud dengan pemerintah? Pemerintah ialah organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kewenangan terhadap orang yang hidup bersama dalam masyarakat dan menyiapkan serta mendanai jasa-jasa penting. Nah, sehingga pada awalnya manusia sebagai individu akan mengerjakan kegiatan ekonominya secara sendiri-sendiri. Dia atau manusia tersebut akan mengambil hasil alam untuk memenuhi kebutuhannya atau keluarganya. Nah, bagaimana mekanismenya? Kita bisa melihat pada bagian berikut ini, ya. Nah, karena pemerintah itu merupakan organisasi yang berwenang untuk melaksanakan dan mengatur kehidupan masyarakat, sehingga ketika manusia pada awalnya sebagai individu mereka mengerjakan kegiatan ekonominya secara sendiri-sendiri, maka di sana para individu tersebut mengambil hasil alam untuk memenuhi kebutuhannya atau keluarganya. Dan kemudian kita tahu hasil alam itu kemudian akan diproduksi oleh individu dalam bentuk barang dan keperluan lainnya secara masing-masing pula. Nah, nurani sosialnya ya, nurani sosial manusia itu atau individu itu akan muncul dan kemudian adanya hasil yang lebih ingin mendapatkan sesuatu dengan lebih cepat ya dan juga lebih baik, itu memunculkan pikiran untuk melakukan pertukaran dengan orang lain, sehingga timbullah tempat pertemuan yang dikenal sebagai pasar. Nah, kemudian pasar itu biasanya bersifat bebas atau kita sebut dengan free market. Nah, masyarakat pun terbentuk dari sekelompok orang dengan kegiatan-kegiatan tertentu yang semakin terspesialisasikan, sehingga ada yang berfungsi sebagai rumah tangga, ya, ada yang berfungsi sebagai rumah tangga, kemudian ada yang berfungsi sebagai pemerintah, ada juga ya yang berfungsi sebagai bisnis. Nah, bisnis ini kalau dulu kita sebut sebagai, kalau di dalam ilmu ekonomi mikro kita sebut sebagai firm atau perusahaan ya. Rumah tangga kita sebut sebagai household. Nah, dalam hal ini rumah tangga itu memiliki sumber daya alam. Rumah tangga memiliki sumber daya alam seperti kapital, tenaga kerja atau SDM, kemudian teknologi dan informasi yang bisa dia jual atau yang bisa disewakan di pasar faktor produksi. Ya, nah jadi rumah tangga yang memiliki faktor-faktor produksi itu akan menawarkan faktor-faktor produksinya pada pasar barang dan jasa. Kemudian ketika sudah ditawarkan pada pasar barang dan jasa, maka dia akan memperoleh imbalan, yaitu dalam bentuk harga atau sewa lahan, dalam bentuk upah atau bunga, kemudian dalam bentuk upah atau gaji, kemudian bisa mendapatkan bunga,
kemudian bisa mendapatkan laba, dan juga bisa mendapatkan royalti yang semuanya itu merupakan penghasilan untuk dibelikan barang dan jasa untuk kemudian dipakai konsumsi oleh rumah tangga. Ya, nah sehingga mereka disebut sebagai konsumen. Rumah tangga ini kita sebut juga sebagai konsumen. Baik, nah tadi kita sudah melihat bahwa yang namanya rumah tangga itu menjadi sebagai pemilik faktor produksi, ya. Rumah tangga itu memiliki faktor produksi, di mana rumah tangga itu dia memiliki tenaga kerja, kemudian dia memiliki kapital atau modal, kemudian dia juga memiliki teknologi, ya, teknologi, kemudian dia juga memiliki teknologi dan dia juga memiliki informasi. Nah, semua faktor produksi, ya, ini adalah faktor produksi. Semua faktor produksi yang dimiliki oleh rumah tangga itu akan ditawarkan pada pasar barang dan jasa. Nah, selain ini dia juga memiliki, rumah tangga juga memiliki lahan, ya, atau sumber daya alam. Nah, kalau sifatnya dia itu tenaga kerja atau teknologi informasi, maka dia akan menerima yang namanya upah atau gaji. Dia akan mendapatkan, jadi jadi ketika dijual di pasar barang, kemudian di pasar barang membeli faktor-faktor produksi yang ada di dalam rumah tangga, maka yang didapat itu adalah, kalau tenaga kerja dia akan dapat gaji atau upah. Kalau dia tenaga kerja akan mendapatkan gaji atau upah. Kalau dia dalam bentuk kapital, dia akan mendapatkan bunga atau laba. Ya, kalau dia dalam bentuk teknologi atau informasi, dia akan mendapatkan royalti. Kemudian kalau dia dalam bentuk lahan, maka dia akan mendapatkan sewa atau rent. Demikian, ya. Nah, untuk selanjutnya rumah tangga ini disebut juga sebagai konsumen. Ya, disebut sebagai konsumen. Nah, kemudian ada pula yang berfungsi sebagai produsen. Nah, produsen itu adalah pebisnis, atau di sini disebut dengan perusahaan, atau kita sebut juga sebagai produsen, ya, disebut sebagai produsen. Nah, produsen atau pebisnis yang membeli sumber daya dari pasar faktor produksi ini, dari pasar barang dan jasa, ya. Jadi dia akan membeli sumber daya atau faktor produksi di pasar faktor produksi, dan kemudian memprosesnya menjadi barang-barang dan jasa yang untuk kemudian dia jual di pasar barang dan jasa. Nah, semua yang dia beli di sini, barang dan jasa, dibeli oleh perusahaan, maka barang dan jasa itu dari rumah tangga masuk ke dalam pasar. Ini dia jalurnya. Di pasar kemudian dia dibeli oleh perusahaan, maka dia masuk ke perusahaan, kemudian oleh perusahaan ini diolah, ya, diolah kembali, maka dia akan masuk ke dalam pasar faktor atau pasar input. Nah, kalau ini pasar output. Kalau ini kita sebut sebagai pasar input, ya, karena dia faktor-faktor produksi, maka ini disebut kebalik, salah. Sebentar. Nah, dari rumah tangga dia masuk kepada pasar faktor produksi. Ini adalah pasar input, ya. Ini adalah pasar input, ya. Nah, ini adalah untuk pasar barang dan jasa, atau kita sebut dengan pasar output. Jadi alurnya begini, bukan ke atas tapi ke bawah. Dari rumah tangga, faktor-faktor produksi itu akan masuk, ini dengan menjual faktor produksi, masuk kepada pasar faktor produksi. Dari pasar faktor produksi, maka dia akan masuk ke dalam perusahaan atau bisnis, di mana di sini, ya, perusahaan memperoleh sumber daya itu dari pasar faktor produksi. Balas jasa dari sumber daya itulah yang disebut dengan tadi ada gaji, upah, bunga, laba, royalti, dan juga sewa, ya. Nah, kemudian ketika di sini sudah diolah, barang itu akan masuk ke pasar barang dan jasa atau masuk kepada output. Nah, pasar barang dan jasa ini juga pada akhirnya akan kembali masuk ke dalam rumah tangga,
ya, kembali masuk ke dalam rumah tangga. Artinya semua barang yang diproduksi oleh perusahaan akan kembali dibeli oleh rumah tangga. Nah, begitu seterusnya kondisinya, sehingga sehingga mereka akan memperoleh pendapatan yang dipergunakan untuk kembali membeli sumber daya faktor produksi lagi. Nah, jadi kalau kita lihat dalam sisi kalau kita ingat sisi ekonomi mikro, kita tahu bahwa ini merupakan ya yang ini keluarnya faktor produksi masuk ke perusahaan, kemudian dari perusahaan masuk ke pasar faktor produksi dan kembali lagi ke rumah tangga, ini disebut sebagai aliran barang dan jasa. Nah, ketika perusahaan mengambil dari faktor produksi ini, maka dia kan harus membeli. Ini dia membeli barang-barang di pasar faktor produksi ini. Nah, ketika dia membeli ini, itu uangnya akan masuk kembali ke dalam rumah tangga. Imbalannya dalam bentuk upah, ya, ada sewa, ada laba, ada royalti, ya, kemudian ada juga yang namanya tadi bunga, ya, ada juga yang namanya bunga. Nah, ini adalah balas jasa dari pembelian mereka terhadap faktor produksi. Nah, balas jasa itu yang terima siapa? Rumah tangga. Jadi perusahaan mengeluarkan uang untuk membeli di pasar faktor produksi atau pasar input, kemudian uang itu kembali diterima oleh rumah tangga. Oleh rumah tangga, uang itu digunakan untuk membeli barang dan jasa yang dihasilkan oleh perusahaan, dan ketika barang dan jasa ini sudah diterima, maka uangnya akan kembali masuk ke perusahaan. Nah, kalau dari rumah tangga masuk ke perusahaan itu disebut, dan nanti kembali lagi ke rumah tangga, itu disebut aliran barang dan jasa. Tapi ketika dia keluar dari perusahaan masuk ke rumah tangga dan kemudian masuk ke perusahaan lagi, ini disebut sebagai aliran uang, ya. Ini disebut sebagai aliran uang. Nah, begitu, ya. Nah, begitu seterusnya. Nah, di sini, ya, nah proses tersebut dengan proses tersebut dia bisa berjalan dengan memakai konsep efisiensi, yaitu di mana baik konsumen maupun produsen berupaya untuk mendapatkan hasil tertentu dengan tingkat kepuasan tertentu dengan faktor atau biaya tertentu yang mereka peroleh dari hasil yang mereka rencanakan bisa mereka dapat semaksimal mungkin. Nah, semua ini terjadi dalam suatu sistem perekonomian dengan pasar bebas atau tidak ada yang mengatur, atau di sini berlaku yang namanya paham liberalisme. Nah, di dalam sistem ini, ya, yang dikenal sebagai sistem kapitalisme, kita tahu bahwa segala sesuatunya, terutama harga, itu ditentukan dari permintaan dan penawaran di pasar. Nah, harga itu ditentukan di sini. Harga juga ditentukan di sini, bukan ditentukan oleh pemerintah, tetapi ditentukan dari pasar. Di dalam perkembangannya, ya, ketika penentuan harga itu ditentukan di pasar, justru dalam perkembangannya bisa saja terjadi kegagalan pasar. Mengapa? Karena berbagai hal seperti timbulnya monopoli dan informasi yang tidak sempurna itu akan membuat penentuan harga itu menjadi tidak adil, ya. Artinya ada pihak yang kuat di sana atau memiliki keunggulan dibandingkan dengan pihak yang lain. Sehingga hal itu menyebabkan terjadilah chaos atau depresi, ya. Sehingga masyarakat memandang perlu adanya aturan atau regulasi dan dibentuklah pemerintah. Jadi karena bisa saja ini terjadi kegagalan karena ada pihak yang diuntungkan atau memiliki informasi yang lebih sempurna daripada pihak yang tidak diuntungkan, maka di situ muncullah perlu yang namanya peranan pemerintah. Jadi peranan pemerintah ini, ya, peranan pemerintah ini sebentar kita balik dulu, ya. Oke. Jadi peranan pemerintah ini berfungsi sebagai pencegah munculnya market failure, ya. Mencegah munculnya
market failure. Seperti itu ya. Oke, kita kembalikan dulu dia ya. Kita kembalikan dulu. Oke. Nah, karena pemerintah berfungsi untuk mencegah terjadinya market failure ya, karena pemerintah berfungsi untuk mencegahnya market failure ya, maka tugas pemerintah adalah membuat regulasi ya. Nah, tugas pemerintah adalah membuat regulasi yang untuk mewakili masyarakat agar mampu mengambil keputusan agar bisa membenahi masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau masalah yang muncul di dalam perekonomian. Nah, pemerintah yang dianggap mewakili dalam hal ini, mereka akan menyelenggarakan pemerintahan sehingga menyelenggarakan pemerintahan untuk kebaikan bersama, dan penyelenggaraan pemerintahan itu membutuhkan pengeluaran-pengeluaran ya. Jadi di sini pemerintah membutuhkan pengeluaran-pengeluaran. Pengeluaran itu ya, pengeluaran itu harus disediakan dananya ya, harus disediakan dananya. Sehingga pemerintah akan memungut pajak atau pungutan lain. Namun pemerintah juga harus memberikan pelayanan publik pada masyarakat seperti yang diharapkan. Sehingga pemerintah memberikan subsidi bila itu diperlukan ya. Kemudian pemerintah juga bisa mengatur pasar di samping sebagai pembeli faktor dan penjual barang dan jasa. Pada pasar bebas yang diperjualbelikan itu adalah barang-barang swasta. Sedangkan dalam perkembangannya dengan masuknya pemerintah sebagai produsen barang dan jasa publik yang diperlukan tetapi tidak diproduksi oleh swasta, maka akan timbul pasar yang memperjualbelikan barang dan jasa publik. Nah, jadi seperti itu ya, seperti itu kesimpulannya. Jadi ketika muncul depresi atau ketidakseimbangan informasi di dalam pasar yang memunculkan yang namanya market failure, maka di sini pemerintah dibutuhkan peranannya karena pemerintah bertindak juga sebagai penguasa. Nah, di dalam menjalankan tugasnya pemerintah membutuhkan dana ya, pemerintah itu butuh dana. Dari mana sumber dana pemerintah? Sumber dana pemerintah itu berasal dari pajak dan lain-lain ya, pajak dan lain-lain. Kemudian pajak itu berasal dari mana? Pajak itu berasal dari rumah tangga dan juga berasal dari bisnis. Nah, selain pemerintah mengutip pajak, di sisi lain dalam kebijakannya, pemerintah juga bisa memberikan bantuan kepada masyarakat dan perusahaan. Bantuan itu dalam bentuk subsidi, ya. Jadi pemerintah bisa saja memberikan subsidi kepada masyarakat atau menerima subsidi dari masyarakat, juga memberikan subsidi kepada bidang bisnis atau menerima subsidi dari bisnis untuk pemerintah. Jadi pemerintah dibenarkan untuk mendapatkan pendanaan dari masyarakat dalam bentuk apapun selama itu tidak melanggar undang-undang dan peraturan, begitu ya. Nah, sebagai balas jasa dari dana yang diambil oleh pemerintah, maka di sana pemerintah menjual jasa dan juga menjual barang-barang publik. Barang-barang publik dan jasa itu bisa dinikmati baik oleh rumah tangga maupun oleh perusahaan ya atau bisnis. Ya, perusahaan atau bisnis. Nah, begitulah peranan pemerintah di mana pemerintah bisa mengatur rumah tangga dan pemerintah juga bisa mengatur perusahaan. Nah, apa yang ditawarkan dalam bentuk jasa-jasa publik itu juga pemerintah bisa mengaturnya, pemerintah juga bisa ikut campur tangan di dalam pasar barang dan jasa. Kemudian juga pemerintah bisa mengatur pada pasar faktor produksi. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa bagaimana pemerintah itu juga bisa ikut menjadi penjual di dalam pasar. Kenapa? Karena pemerintah bisa bertindak sebagai produsen menjual barang dan jasa publik, di mana barang dan jasa publik itu tidak mampu dipenuhi oleh perusahaan. Makanya itu harus disediakan oleh pemerintah. Makanya pemerintah bisa masuk ke dalam pasar barang dan jasa, juga bisa masuk dalam pasar faktor produksi karena pemerintah memperjualbelikan barang dan jasa publik, ya. Oke. Next.
Nah, menurut Adam Smith, pada awalnya fungsi pemerintah itu sangat terbatas hanya pada sektor pertahanan keamanan, keadilan sosial, dan pekerjaan umum. Kegiatan-kegiatan macam ini atau kegiatan-kegiatan seperti ini tidak pernah menarik perhatian para individu, ya, baik secara bersama-sama ataupun secara sendirian untuk mau menyediakannya. Kenapa? Karena memang untuk pertahanan keamanan itu dianggap tidak ada keuntungannya untuk mereka. Dan bahkan di beberapa negara tertentu sengaja pertahanan dan keamanan itu dipegang oleh pemerintah, karena kalau seandainya itu dipegang oleh pihak individu, dikhawatirkan akan muncul kekuasaan lainnya, begitu ya. Nah, hal ini juga disebabkan oleh karena adanya keuntungan-keuntungan yang timbul dari usaha tersebut boleh dikatakan tidak ada. Nah, karena sifat pertahanan dan keamanan itu fungsinya untuk publik atau untuk seluruh masyarakat, artinya tidak semua masyarakat bisa membayar pertahanan dan keamanan itu kalau seandainya itu diberikan kepada individu atau diusahakan oleh swasta. Akhirnya keamanan hanya dinikmati oleh orang-orang yang sanggup atau mampu membayar. Bagaimana dengan orang-orang yang tidak mampu membayar? Nah, itulah sebabnya mengapa pihak swasta tidak mau ikut menyediakan keamanan, karena menurut mereka tidak ada keuntungan di sana, ya. Tidak ada keuntungan di sana sehingga mereka ibaratnya tidak balik modal, ya, karena kan untuk menyediakan sesuatu itu kan dibutuhkan modal, begitu ya. Oke. Kemudian karena hal-hal tersebut, keuntungan yang timbul dari usaha tersebut boleh dikatakan tidak ada, dan bahkan seringkali pengeluaran-pengeluarannya itu cenderung jauh lebih besar daripada penerimaan-penerimaannya, makanya pihak individu itu tidak mau menyediakan kebutuhan akan barang-barang publik. Jadi itulah yang harus disediakan oleh pemerintah, yaitu sektor pertahanan keamanan, keadilan sosial, dan pekerjaan umum. Lebih lanjut kita bisa lihat bahwa di samping masalah itu, ya, kaum klasik juga mengatakan bahwa yang penting bagi pemerintah adalah tidak perlu mengerjakan aktivitas-aktivitas yang sifatnya telah dikerjakan oleh para individu. Entah yang dikerjakan individu itu membawa hasil baik atau buruk, tetapi yang pasti pemerintah hendaknya mengerjakan aktivitas-aktivitas yang sama sekali tidak atau belum pernah dikerjakan oleh individu, baik secara perorangan maupun bersama-sama. Mengapa perlu ditekankan seperti ini oleh orang-orang klasik atau seperti Adam Smith? Agar tidak terjadi pemborosan atau double kegiatannya, agar tidak terjadi pemborosan atau double kegiatan. Nah, John Stuart Mill mengatakan bahwa kehidupan perusahaan lebih baik dijalankan oleh sektor swasta, yang memang pada dasarnya mereka sudah tertarik untuk mengusahakannya, dan juga sebaiknya membiarkan usaha-usaha tersebut tanpa perlu ada campur tangan pemerintah. Hanya saja memang perlu ada beberapa pengecualian, ya, di mana ia mempertahankan pendapatnya dengan mengajukan beberapa alasan sebagai berikut, ya. Alasan-alasan yang diajukan oleh John Stuart Mill itu ditulis di dalam buku Suparmoko pada tahun 2008. Adapun alasan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama membatasi kebebasan individu. Nah, maksudnya adalah bahwa campur tangan pemerintah dalam membatasi adanya kebebasan individu, walaupun peranan pemerintah dalam memelihara perdamaian dan melindungi para individu atas serangan dari luar maupun dari dalam itu tetap dibutuhkan, ya. Nah, jadi meskipun itu tetap dibutuhkan, tetapi sebaiknya pemerintah membatasi, tidak perlu ikut campur tangan dalam membatasi kebebasan individu, ya. Kemudian yang kedua, individu sebagai subjek masalah. Maksudnya adalah para individu adalah subjek yang paling tertarik atas masalah-masalahnya sendiri. Sehingga individu itu memang paham betul apa yang dia inginkan, apa solusi yang harus diambil dari permasalahan yang memang dia hadapi. Kemudian yang ketiga, pemerintah bertindak sebagai inferior. Maksudnya adalah pemerintah adalah inferior. Dalam hal ini,
Pemerintah mengusahakan industri maupun perdagangan dibanding dengan kalau usaha-usaha itu dijalankan oleh swasta. Jadi pemerintah sebaiknya lebih mengupayakan industri-industri dan perdagangan daripada kalau seandainya industri-industri dan perdagangan itu dikelola oleh pihak swasta secara utuh keseluruhan gitu. Jadi pemerintah tetap harus ambil bagian di dalam industri maupun perdagangan ya. Nah, makanya kan kalau kayak di ekonomi campuran, di sana kita bisa lihat bagaimana pemerintah ikut di dalam kegiatan industri seperti mendirikan BUMN ya. Ikut di dalam perdagangan seperti mengatur bursa saham dalam bentuk undang-undang ya, dalam bentuk peraturan-peraturan pemerintah atau dalam bentuk instruksi dari presiden. Yang keempat, kepercayaan terhadap diri sendiri. Maknanya adalah orang akan menambah kepercayaan terhadap dirinya sendiri apabila orang tersebut mampu mengerjakan pekerjaan-pekerjaan demi kepentingannya sendiri. Jadi ketika dia mampu menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, biasanya manusia sebagai makhluk sosial cenderung merasa lebih expert. Mereka cenderung merasa lebih expert dan meningkatkan rasa confidence mereka atau rasa percaya diri mereka atas apa yang telah mereka lakukan, ya. Baik adik-adik mahasiswa yang berbahagia ya, kesimpulan dari uraian tersebut atau uraian yang saya sampaikan tadi adalah dengan kebebasan bertindak dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan sendiri itu akan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Sehingga hal itu diharapkan akan dapat mencapai kehidupan yang harmonis. Apabila setiap orang sudah merasa dirinya makmur, maka semua kebutuhannya itu akan bisa mereka penuhi atau mereka merasa kebutuhan mereka itu semuanya telah terpenuhi. Maka semua orang dalam negara yang ada semua orang yang ada di dalam negara tersebut dengan sendirinya juga akan merasa hidup dalam kondisi makmur. Namun kalau kita melihat adanya kekurangan dan bahaya yang ditimbulkan oleh sistem kapitalis, maka timbullah aliran atau paham yang lain yang disebut dengan paham sosialisme atau kita kenal dengan sistem sosialis. Sosialisme dalam bentuknya yang murni sebenarnya menghendaki dihapuskannya kebebasan individu dan pengaturan kehidupan ekonomi sudah selayaknya itu harus dipegang oleh pemerintah sebagai organisasi yang mewakili para individu. Mereka menganggap pemerintahlah yang mengatur perencanaan dan penggunaan faktor-faktor produksi, melaksanakan kegiatan-kegiatan produksi, dan mengatur distribusi barang-barang konsumsi juga lain sebagainya yang berhubungan dengan kegiatan produksi atau perekonomian. Kemudian muncul kritikan yang diberikan terhadap sosialis ya. Kritikan yang diberikan terhadap sosialis adalah dengan cara dihapuskannya kebebasan individu dianggap akan mengurangi hak asasi manusia dan juga mengurangi inisiatif individu. Jadi kalau menurut sosialis tadi perlu ada pemerintah yang mengatur, tetapi itu ditentang oleh paham kapitalis atau kaum kapitalis dengan alasan bahwa itu akan menghapus hak asasi manusia, mengurangi kebebasan individu. Jadi hak asasi manusia itu kebebasan individu merupakan bagian dari hak asasi manusia dan juga akan mengurangi inisiatif individu. Kenapa mengurangi inisiatif? Karena individunya tidak lagi bersaing. Kalau tidak ada persaingan maka tidak muncul kreativitas di sana untuk meraih kemenangan di dalam sebuah persaingan. Oke adik-adik mahasiswa, dalam perkembangan ekonomi bangsa-bangsa pada pertengahan abad ke-20, ternyata tidak ada lagi sistem-sistem ekstrem yang murni. Negara-negara yang semula menganut sistem kapitalis murni mulai memandang perlunya peranan pemerintah di dalam perekonomian. Sedangkan negara-negara yang semula menganut sistem sosialis murni mulai memandang dan menghargai kepentingan-kepentingan dan inisiatif-inisiatif individu. Jadi pada saat ini sistem ekonomi yang berlaku di dunia sudah tidak ada yang murni lagi karena telah dirasakan kekurangan-kekurangan dari sistem-sistem ekstrim yang murni tersebut dan sudah pernah dipraktekkan.
Dengan demikian maka sistem perekonomian yang ada di sebagian besar negara di dunia ini merupakan sistem perekonomian yang lebih bersifat kepada sistem ekonomi campuran, ya. Oke, next. Dalam perekonomian modern itu ada 3 golongan besar yang bisa kita lihat dari peranan pemerintah. Ya, jadi Mangku Subroto pada tahun 1991 dalam perekonomian modern dia menyebutkan bahwa peranan pemerintah dapat diklasifikasi ke dalam 3 golongan. Yaitu yang pertama yaitu peranan alokasi. Ya. Peranan alokasi itu ada mengapa perlu peranan alokasi dari pemerintah? Ternyata tidak semua barang dan jasa yang ada dapat disediakan oleh sektor swasta. Barang dan jasa yang tidak dapat disediakan oleh sistem pasar ini disebut sebagai barang publik, yaitu barang yang tidak dapat disediakan melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Sedangkan barang swasta adalah barang yang dapat disediakan melalui sistem pasar, yaitu melalui transaksi antara penjual dan pembeli. Adanya barang yang tidak dapat disediakan melalui sistem pasar ini disebabkan karena adanya kegagalan sistem pasar atau disebut dengan market failure. Nah, sistem pasar tidak dapat menyediakan barang atau jasa tertentu oleh karena manfaat dari adanya barang tersebut tidak hanya dirasakan secara pribadi, akan tetapi dirasakan oleh orang lain atau dinikmati oleh orang lain. Misalnya, kalau kita contohkan seperti pembuatan jalan raya, pembersihan udara, dan lain sebagainya. Udara yang tercemar oleh polusi dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, sehingga setiap orang merasakan keburukan akan udara akan udara yang tidak bersih. Akan tetapi tidak ada seorang pun yang mau membeli alat untuk membersihkan udara tersebut. Ya, kita udah tahu udaranya nggak bersih, tetapi orang yang mampu atau pihak individu yang mampu tidak mau membeli alat untuk membersihkan udara. Kenapa? Karena dia merasa bahwa itu bukan untuk kepentingan dia semata dan dia tidak mendapatkan keuntungan di sana. Nah, hal ini juga disebabkan oleh karena orang yang merasakan keburukan udara tahu bahwa apabila dia membeli alat untuk membersihkan udara tersebut, tidak hanya dia saja yang menerima udara yang bersih, tetapi juga orang-orang di sekitarnya akan ikut menikmati udara yang bersih. Dan dia tidak bisa melarang orang lain untuk dapat menghirup udara yang telah dibersihkan tersebut, karena udara itu kan sifatnya bebas. Nah, karena itulah tidak ada individu yang mau menyediakan alat untuk membersihkan udara tersebut. Hal inilah yang disebut sebagai kegagalan pasar atau sistem pasar menjadi gagal untuk menyediakan barang dan jasa yang tidak mempunyai sifat pengecualian, yaitu pengecualian oleh orang yang memiliki suatu barang terhadap orang lain dalam menikmati barang tersebut. Seperti itu. Nah, peranan alokasi ini juga menunjukkan tentang bagaimana barang swasta seperti halnya sepatu dan lain sebagainya, di mana barang-barang swasta tersebut dapat disediakan melalui sistem pasar. Kenapa? Karena barang-barang tersebut memiliki sifat pengecualian. Ya. Misalnya nih, contohnya apabila si A membeli sepasang sepatu, maka ia dapat mengecualikan si B untuk menikmati atau memakai sepatu tersebut. Jadi kalau si A sudah membeli sepatu, maka si B nggak bisa pakai sepatu yang dibeli oleh si A. Itulah yang dianggap sebagai pengecualian atau bisa dikecualikan. Kenapa si B tidak bisa menikmati? Karena itu sudah menjadi milik si A. Ya, dan sepatu itu bukanlah merupakan barang bebas. Artinya si A bisa menyembunyikan atau melindungi sepatu itu dari si B, sehingga si B tidak bisa pakai sepatu tersebut. Tetapi kalau udara kan nggak bisa kita lindungi. Kita yang membersihkan udara, maka orang lain akan ikut merasakan, gitu ya. Nah, kalau di dalam ekonomi Islam, hal-hal seperti ini dianggap merupakan sesuatu hal yang sebaiknya dilakukan.
Kenapa? Karena itu akan mendatangkan manfaat. Manfaatnya akan mendapatkan pahala. Jadi segala sesuatu yang membawa manfaat bersama, maka itu sangat dianjurkan di dalam ekonomi Islam, ya. Nah, lebih lanjut kita bisa lihat untuk peranan alokasi ini adalah ada barang lain yang termasuk dalam barang publik walaupun mempunyai sifat pengecualian. Misalnya, jalan-jalan dapat disediakan melalui sistem pasar. Oleh karena orang yang membuat jalan dapat mengecualikan orang lain dari memanfaatkan jalan tersebut. Contohnya, seperti jalan tol, ya. Jalan tol itu kalau kita mau masuk ada pajaknya. Pajaknya itu apa? Itu retribusi yang kita bayar ketika kita masuk ke dalam jalan tol. Kita kalau mau masuk jalan tol kan kita harus bayar dulu. Nah, sehingga orang yang tidak mau membayar pajak dapat dikecualikan dalam menggunakan jalan tersebut. Dapat dikecualikan dalam arti kalau kamu nggak mau bayar ya udah kamu nggak bisa masuk ke dalam jalan tol tersebut. Kalau kamu mau bayar ya kamu boleh menikmati atau menggunakan jalan tersebut, ya. Baik, kemudian adik-adik kita lihat untuk peranan yang kedua, yaitu peranan distribusi. Peranan pemerintah dalam bidang alokasi adalah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi itu dilaksanakan secara efisien. Nah, peranan lain dari pemerintah adalah sebagai alat distribusi pendapatan maupun kekayaan. Masalah keadilan dalam distribusi pendapatan itu sebenarnya merupakan masalah yang rumit dalam ilmu ekonomi. Misalkan adanya tindakan pemerintah untuk melindungi produsen mobil dengan melakukan proteksi terhadap mobil impor. Ya, proteksi terhadap mobil impor yang dilakukan oleh pemerintah adalah ditujukan untuk melindungi golongan produsen mobil dengan cara merugikan konsumen mobil yang harus membayar mobil dengan harga jauh lebih mahal daripada harga mobil impor. Nah, itu yang dilakukan oleh pemerintah. Keadilan bukanlah suatu hal yang statis dan absolut, akan tetapi dia juga merupakan suatu hal yang dinamis dan relatif. Hal ini sangat tergantung dari persepsi masyarakat terhadap persepsi apa itu keadilan, ya. Sehingga masalah keadilan harus diserahkan kepada masyarakat. Siapa masyarakat itu? Masyarakat itu itulah mereka yang melalui wakil-wakil masyarakat yang duduk pada Dewan Perwakilan Rakyat, di mana para wakil rakyat ini diharapkan mampu merumuskan keadilan bagi publik seperti yang mereka inginkan. Dan selanjutnya pemerintah melalui kebijaksanaan fiskal dan moneter mengubah keadaan masyarakat sehingga sesuai dengan distribusi pendapatan yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, lebih lanjut bagaimana peranan distribusi pemerintah ini dapat kita lihat, ya, bahwa pemerintah dapat mengubah distribusi pendapatan secara langsung dengan memakai kebijakan yang namanya pajak yang progresif. Ya, ini merupakan bagian dari kebijakan fiskal. Apa yang dimaksud dengan pajak yang progresif? Yaitu di mana relatif beban pajak yang lebih besar bagi orang kaya dan relatif lebih ringan bagi orang miskin, disertai dengan adanya subsidi yang dapat diberikan bagi mereka-mereka yang masuk ke dalam golongan miskin. Pemerintah juga secara tidak langsung bisa mempengaruhi distribusi pendapatan melalui kebijaksanaan pengeluaran pemerintah. Ya, misalnya seperti apa? Misalnya seperti membuat perumahan murah untuk golongan pendapatan tertentu. Kemudian juga pemerintah bisa mengeluarkan kebijaksanaan untuk subsidi pupuk bagi petani dan lain sebagainya. Nah, Musgrave pada tahun 1991 menyebutkan ada instrumen fiskal dari kebijakan distribusi yang dilakukan oleh pemerintah. Instrumen fiskal dari kebijakan distribusi itu misalnya yang pertama adalah suatu skema pemindahan pajak progresif terhadap keluarga yang berpendapatan tinggi dengan subsidi bagi keluarga yang berpendapatan rendah. Itu instrumen fiskal. Kemudian yang kedua, ya, dapat berupa pajak penghasilan progresif yang digunakan untuk membiayai pelayanan umum, terutama hal-hal seperti perumahan rakyat.
khususnya yang menguntungkan bagi keluarga berpendapatan rendah. Jadi pajak penghasilan progresif itu sebaiknya digunakan untuk pelayanan umum gitu ya, sehingga akan menguntungkan bagi keluarga-keluarga yang berpendapatan rendah. Kemudian yang ketiga dapat berupa cara yaitu mengkombinasikan antara pajak barang-barang yang kebanyakan dibeli konsumen berpendapatan tinggi dengan subsidi terhadap barang-barang lain, terutama barang-barang yang digunakan oleh konsumen yang berpendapatan rendah. Ya, itu disebut dengan kombinasi antar pajak. Nah, yang ketiga kita lihat adalah peranan stabilisasi, ya. Yang ketiga kita lihat peranan stabilisasi. Oke, adik-adik, kita akan masuk kepada fungsi peranan stabilisasi, ya. Nah, dalam fungsi peranan stabilisasi ini kita bisa melihat bahwa perekonomian yang sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta akan sangat peka terhadap goncangan keadaan di mana ketika timbulnya resesi atau overheating ekonomi. Nah, jadi apabila perekonomian itu sepenuhnya diserahkan kepada sektor swasta, maka ketika terjadi goncangan yang muncul adalah pengangguran dan inflasi. Misalnya tanpa adanya campur tangan pemerintah, penurunan permintaan akan mobil, contohnya ya, penurunan permintaan akan mobil dapat menyebabkan pengusaha mobil nantinya mengurangi pekerjanya atau pegawainya. Nah, kalau misalnya pegawainya di PHK, maka pegawai yang menganggur akan memperkecil pengeluaran untuk barang-barang konsumsi seperti untuk membeli sepatu, TV, pakaian yang kemudian berakibat kepada si penjual sepatu atau pengusaha sepatu, TV, dan pakaian akan mengurangi pegawainya. Nah, itu contoh real kejadiannya seperti sekarang. Di masa pandemi COVID ini, kita lihat bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang harus tutup. Perusahaan-perusahaan harus tutup, gerai-gerai makanan yang hebat dan ternama bahkan juga ikut-ikutan tutup gitu ya. Nah, kenapa ini terjadi? Karena perusahaan banyak mem-PHK karyawannya ya, kemudian karyawan itu kehilangan pekerjaan, mereka tidak memiliki pendapatan, akhirnya permintaan hari-hari yang biasa rutin dilakukan oleh sebagian besar orang juga mengalami penurunan. Kalau permintaan itu sudah tidak ada lagi, otomatis perusahaan itu atau yang memproduksikan barang-barang tersebut juga akan ikut tutup gitu. Akan ikut tutup. Nah, inilah hal seperti ini muncul dan membuat perekonomian itu menjadi goyang. Nah, seperti itu. Nah, untuk itu ya terjadi kondisi seperti itu dianggap merupakan gangguan di satu sektor dan akan mempengaruhi sektor lain. Jadi kalau misalnya banyak industri yang tutup, banyak industri yang tutup, maka tutupnya industri itu akan berpengaruh kepada sektor yang lain, seperti itu. Nah, oleh sebab itu, perlu adanya campur tangan pemerintah agar pengangguran tenaga kerja itu tidak akan mengganggu stabilisasi ekonomi. Kemudian masalah inflasi dan deflasi juga menjadi bagian untuk menyebabkan perekonomian itu menjadi terganggu. Oleh sebab itu, masalah inflasi dan deflasi harus tetap dijaga kestabilannya agar tidak mengganggu stabilisasi ekonomi. Oleh sebab itu, masalah yang harus ditangani oleh pemerintah melalui kebijakan moneter atau melalui kebijakan moneternya, yaitu dalam bentuk instrumen kebijakan stabilisasi. Agar kejadian seperti yang kita uraikan tadi itu dapat diperkecil kejadiannya atau permasalahannya, maka di sana perlu menjalankan instrumen kebijakan stabilisasi dari kebijakan moneter. Nah, kebijakan stabilisasi itu yang pertama dari instrumen moneter. Walaupun mekanisme pasar itu berfungsi dengan baik, dapat diandalkan untuk menentukan alokasi sumber daya di antara barang pribadi, ya. Namun para ahli ekonomi juga setuju bahwa hal itu tidak dapat dengan sendirinya untuk mengatur apa yang dibutuhkan, seperti itu ya. Nah, jadi
Dalam hal ini para ahli ekonomi setuju bahwa jumlah uang beredar itu tidak mungkin bisa mengatur diri mereka sendiri secara tepat. Oleh sebab itu dibutuhkan sistem perbankan. Nah, jika dibiarkan perbankan berbuat sesukanya, maka hal itu akan bisa menghasilkan jumlah uang beredar yang tidak sesuai dengan kondisi atau keadaan dari stabilisasi atau stabilitas ekonomi. Tetapi reaksi terhadap permintaan kredit di pasar akan menonjolkan kecenderungan yang kuat terhadap timbulnya fluktuasi. Nah, oleh karena itu jumlah uang beredar haruslah diawasi oleh sistem bank sentral dan disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi. Baik dalam hal stabilisasi jangka pendek maupun dalam hal pertumbuhan jangka panjang, ya. Nah, kebijakan moneter itu, ya, kebijakan moneter yang merupakan komponen dari kebijakan stabilisasi diantaranya adalah cadangan wajib atau reserve requirement, kemudian ada yang namanya tingkat diskonto, ada juga kebijakan pasar terbuka dan pengendalian kredit selektif. Uang primer dapat didefinisikan sebagai kewajiban otoritas dari moneter atau Bank Indonesia terhadap sektor swasta domestik dan juga bank umum yang berupa uang kertas dan uang logam yang berada di luar Bank Indonesia serta simpanan giro bank umum di Bank Indonesia. Nah, itu yang dikategorikan sebagai uang primer. Itu ditulis oleh Solikin dan Suseno pada tahun 2017. Sedangkan uang kartal dan simpanan giro bank umum inilah yang disebut sebagai uang primer karena merupakan inti dalam proses penciptaan uang beredar. Pada akhir tahun 2017 peredaran uang primer itu tercatat sebesar 1.085,80 triliun, di mana peningkatan pertumbuhan uang primer ini didorong oleh meningkatnya kegiatan perekonomian yang berujung pada peningkatan permintaan uang kartal. Ya, sehingga berdasarkan faktor yang mempengaruhi peningkatan pertumbuhan uang primer pada tahun 2017 itu didorong oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama oleh faktor kenaikan net foreign asset atau NFA. Net foreign asset ini terkait dengan kenaikan penerimaan pajak dan devisa ekspor migas di bagian pemerintah. Kemudian yang kedua adanya penerbitan global bonds, ya, dan yang ketiga ada hasil lelang SBI atau falas. Nah, itu informasi yang didapat dari Bank Indonesia untuk laporan di tahun 2018. Kemudian Bank Indonesia juga mereport bahwa sepanjang tahun 2017 pencapaian jumlah peredaran uang primer tertinggi itu tercatat pada bulan Juni, yaitu sebesar 1.135,10 triliun, di mana jumlah uang primer yang beredar tersebut sekitar 49,50% itu disumbangkan oleh uang kartal di luar bank umum dan BPR. Dan 27,07% itu disumbang oleh giro bank umum. Pertumbuhan uang primer pada bulan Juni 2017 ini juga paling tinggi sepanjang tahun 2017, yaitu sebesar 14,63%. Ya, nah pada triwulan kita bisa lihat pada perkembangan uang primer, ya, dari tahun 2017 sampai 2018. Oke, pada triwulan akhir, ya, pada akhir triwulan 2 itu peningkatan peredaran uang kartal terjadi setiap bulannya. Bahkan pertumbuhan uang kartal pada bulan Juni itu menunjukkan angka pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun 2017. Hingga akhir triwulan 2 tahun 2017 atau pada Juni 2017, uang kartal yang beredar tercatat sebesar 561,82 triliun atau meningkat sebesar 15,81% bila dibandingkan dengan Mei 2017. Ya, pada Mei 2017.
Pertumbuhan yang cukup signifikan itu terjadi seiring dengan meningkatnya kebutuhan konsumsi rumah tangga, di mana hal ini dikarenakan periode tersebut merupakan periode bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Sehingga pada akhir tahun 2017, saldo giro bank umum pada Bank Indonesia itu tercatat sebesar 306,36 triliun atau mengalami pertumbuhan sebesar 6,07%. Untuk saldo giro bank umum yang tertinggi sepanjang tahun 2017 itu terjadi pada bulan Oktober, yaitu sebesar 316,45 triliun rupiah. Sehingga pada Januari 2018 posisi uang primer yang beredar sebesar 1.026,40 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 7,93% ya. Nah, ini ya ini adalah perkembangan uang primer dari tahun 2017 sampai Maret 2018, bagaimana perkembangannya naik dan turunnya untuk kebutuhan atau perkembangan jumlah uang primer ya. Baik, next kita lihat, kalau tadi sudah kita lihat dengan instrumen moneter, sekarang kita lihat untuk instrumen fiskal. Nah, adik-adik mahasiswa, kebijakan fiskal juga berpengaruh terhadap permintaan, ya. Peningkatan pengeluaran atau anggaran belanja pemerintah akan bersifat ekspansioner dengan meningkatnya permintaan. Pertama-tama pada sektor pemerintah dan kemudian akan menjalar ke sektor swasta. Sejalan dengan itu, maka pengurangan pungutan pajak bisa juga bersifat ekspansioner karena para wajib pajak akan mempunyai pendapatan yang disposable, mempunyai pendapatan disposable yang lebih besar, sehingga diharapkan akan mampu membelanjakan jumlah pendapatan juga dalam jumlah yang lebih besar. Nah, pendapatan disposable itu adalah pendapatan yang siap digunakan. Jadi pendapatan yang telah dipotong pajak dan siap untuk digunakan itu disebut dengan pendapatan disposable, atau kita sering dengar dengan istilah yang namanya disposable income. Dengan demikian, perubahan pada tingkat defisit anggaran pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting, di mana semuanya itu sangat tergantung pada bagaimana defisit itu dibiayai. Jika disertai dengan kebijakan moneter yang longgar, maka pengaruh ekspansioner dari pembiayaan defisit akan lebih besar karena defisit itu bisa ditutupi dengan memperbesar pinjaman. Tetapi jika peredaran uang diperketat, maka pinjaman tambahan akan mempertinggi suku bunga sehingga cenderung menghambat transaksi pasar. Nah, negara dibentuk untuk mencapai tujuannya, yaitu di mana tujuan negara yang utama adalah mensejahterakan setiap warganya. Sehingga untuk mencapai misi dan tujuan bernegara ini, ya, maka pemilik negara, dalam hal ini pemilik negara itu adalah seluruh rakyat, memilih dan menunjuk penyelenggara negara, di mana penyelenggara negara itu terdiri dari eksekutif itu adalah pemerintah, ada legislatif, itu adalah parlemen, kalau kita DPR dan MPR, kemudian ada yudikatif, itu penyelenggara kekuasaan kehakiman, atau yang mengatur sistem secara yuridis. Dari ketiga kelompok penyelenggara tersebut, maka pemerintah adalah penyelenggara negara yang langsung berhubungan dengan kegiatan masyarakat sehari-hari, di mana pemerintah sebagai bagian terpenting dari penyelenggara negara akan berperan sebagai dinamisator dan juga berperan sebagai regulator, sekaligus sebagai fasilitator dari perekonomian nasional. Nah, di mana ketiga peranan itu bertugas untuk mensejahterakan rakyatnya, ya. Apakah dia sebagai dinamisator, regulator, maupun sebagai fasilitator, di mana tujuan akhirnya adalah mensejahterakan rakyatnya. Nah, Nur di tahun 2013 halaman 24 dalam bukunya menuliskan bahwa peran dan fungsi pemerintah dalam pengembangan ekonomi publik dapat diwujudkan dalam bentuk sebagai berikut. Yang pertama,
membuat dan melaksanakan berbagai kebijakan, peraturan, dan juga perizinan yang berkaitan dengan pengembangan dan ketahanan ekonomi publik terhadap gejolak atau krisis ekonomi global. Yang kedua, menyediakan berbagai fasilitas dan insentif untuk kepentingan publik. Hal ini sangat berkaitan erat dengan pencapaian tujuan bernegara guna mensejahterakan rakyatnya. Sehingga keterlibatan pemerintah dalam pengembangan investasi di negaranya pada hakikatnya adalah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara negara. Oleh karena itu, maka peranan ini tidak boleh hilang, tidak juga boleh dibatasi, apalagi kalau sampai dihalangi dan bahkan dihilangkan oleh alasan globalisasi dan perdagangan bebas, ataupun dengan alasan lainnya. Karena pada hakikatnya, ya, hakikat bernegara itu paling tidak ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu adanya wilayah, adanya rakyat, dan juga adanya pemerintahan yang berdaulat. Nah, kalau kita lihat dari sisi adanya wilayah, maksudnya adalah keberadaan wilayah merupakan syarat utama dari eksistensi suatu negara. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kata wilayah ini identik dengan tanah air atau ibu pertiwi yang merupakan karunia yang maha kuasa untuk diolah dan dikelola sebagai sumber kehidupan. Kemudian kalau maksudnya adanya rakyat, ya, adanya rakyat maka ada yang diperjuangkan. Berarti adanya rakyat yang diperjuangkan itu adalah kepentingan rakyat. Keberadaan penduduk di wilayah tertentu menunjukkan eksistensi dan identitas suatu negara. Penduduk atau negara adalah pemilik negara yang kepentingannya harus diperjuangkan oleh penyelenggara negara, khususnya dalam hal ini adalah pemerintah sebagai penyelenggara negara beserta perangkat kenegaraan lainnya. Kemudian yang ketiga, adanya pemerintahan yang berdaulat, baik ke dalam maupun keluar. Implikasi dari kedaulatan negara yaitu pemerintah negara tersebut berhak membuat berbagai kebijakan nasional. Nah, ketika pemerintah negara tersebut berhak untuk membuat berbagai kebijakan nasional, maka hal ini dimaksudkan adalah untuk memperjuangkan pencapaian tujuan negaranya dan mempertahankan kepentingan nasionalnya. Sehingga dari berbagai kebijakan, salah satunya adalah kebijakan di bidang ekonomi termasuk investasi di dalamnya. Nah, inilah 3 hal yang paling penting sebagai bagian dari hakikat bernegara atau hakikat negara. Baik, selanjutnya kita lihat bagaimana peranan pemerintah dalam perdagangan internasional, ya. Nah, intervensi pemerintah pada ekonomi publik terutama terjadi apabila pasar tidak mampu bekerja sesuai dengan fungsinya. Apa itu fungsi pasar? Fungsi pasar yaitu menciptakan kesejahteraan untuk semuanya. Atau bila terjadi kegagalan pasar, maka negara perlu melakukan intervensi pada ekonomi agar kesejahteraan dan kepentingan publik dapat terlindungi. Era perdagangan bebas yang diusung negara-negara maju mendorong berkurangnya atau meminimumkan peranan pemerintah di negara-negara berkembang dalam mengatur kegiatan ekonomi nasionalnya. Peran sektor swasta semakin menonjol sehingga perusahaan besar seperti perusahaan kelas-kelas dunia seperti multinational corporation atau MNC justru memonopoli kegiatan perekonomian dunia yang berbasis sumber daya alam seperti sektor kehutanan, pertambangan minyak, dan gas bumi. Perdagangan internasional itu sebenarnya berpotensi mendatangkan peluang keuntungan maupun resiko bagi kesejahteraan masyarakat di dalam sebuah negeri.
Oleh sebab itu, maka pemerintah perlu memanfaatkan peluang yang tersedia pada pasar internasional dan melindungi dari potensi resiko yang mungkin terjadi dan dialami oleh perusahaan nasional di dalam pasar global. Oleh sebab itu, maka hal yang perlu dilakukan oleh pemerintah antara lain, yang pertama, memperhatikan stabilitas nilai tukar atau kurs. Stabilitas nilai tukar kurs antara mata uang domestik dengan mata uang negara lain. Maksudnya adalah bisnis antara negara biasanya menggunakan mata uang kuat atau hard currency. Sementara itu, nilai tukar yang berlaku saat ini selalu mengalami perubahan antar waktu dan berbeda antar negara satu dengan negara yang lain. Sehingga dalam hal ini maka pemerintah perlu menjaga stabilitas eksternal, yaitu stabilitas nilai tukar. Sehingga stabilitas eksternal atau stabilitas nilai tukar ini sedemikian rupa dapat dimanfaatkan oleh para pebisnis menjadi peluang untuk mendatangkan keuntungan dan juga menghindari resiko di pasar global. Kemudian yang kedua adalah memperkenalkan kebijakan ekonomi negara lain yang akan menjadi tujuan ekspor kepada perusahaan nasional. Dalam hal ini, masing-masing negara di dunia mempunyai kepentingan nasional yang akan diperjuangkan di semua bidang, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Oleh sebab itu, maka pemerintah yang menjalankan fungsi negara harus memaksimalkan fungsi dan kontribusi para diplomat untuk membantu dalam hal memberikan informasi mengenai peluang pasar, pesaing, kemudian menjadi bisnis intelijen juga bagi pengembangan usaha nasional. Kemudian juga mampu melindungi ya, seperti melakukan lobby, pembelaan dan sebagainya bagi perusahaan nasional yang beroperasi di pasar internasional. Ya, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kita lihat perlunya sosialisasi yang memadai dari pemerintah kepada usaha nasional mengenai berbagai kesepakatan internasional yang berlaku. Nah, dalam hal ini berbagai kesepakatan internasional yang berlaku khususnya menyangkut standar dan spesifikasi komoditas yang menjadi objek perdagangan internasional. Itu juga perlu diketahui oleh perusahaan sebelum memasuki pasar internasional. Pemerintah sangat perlu dan penting untuk memberikan informasi dan bimbingan yang diperlukan kepada perusahaan nasional agar dapat memenuhi standar yang berlaku di pasar internasional. Karena kalau seandainya hal ini diabaikan atau benar-benar diabaikan, maka bisa mempengaruhi perjalanan bisnis dari perusahaan nasional di pasar internasional dan pada akhirnya ya akan merugikan perusahaan nasional dan juga merugikan kondisi bisnis di dalam negeri. Kemudian yang keempat, melakukan sosialisasi yang memadai dari pemerintah kepada usaha nasional mengenai perjanjian bilateral antara Indonesia dengan negara tujuan bisnis dari perusahaan nasional, khususnya untuk bidang ekonomi dan perdagangan. Sebagaimana kita ketahui bahwa berbagai kesepakatan bilateral antara negara asal perusahaan dengan negara tujuan bisnisnya dapat menghasilkan berbagai peluang khusus bagi perusahaan yang ingin berbisnis di antara kedua wilayah negara yang telah melakukan kesepakatan. Sehingga sehubungan dengan hal tersebut, maka perusahaan yang ingin masuk pasar internasional haruslah mengetahui dan menghitung peluang dan hambatan perdagangan yang mungkin akan dihadapi di antara kedua negara tersebut. Dan yang kelima, mengatasi berbagai hambatan perdagangan yang dialami oleh perusahaan nasional di luar negeri, seperti adanya tarif, kuota, dan juga embargo. Nah, setiap negara mempunyai agenda sendiri dalam rangka memperjuangkan kepentingan nasionalnya, sehingga melahirkan hambatan perdagangan internasional seperti
bea atau tarif masuk ya, bea atau tarif, kemudian kuota dan juga embargo. Oleh karenanya maka seharusnya pemerintah menggunakan pengaruh lobinya untuk mengatasi berbagai hambatan perdagangan internasional tersebut. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu mengoptimalkan dampak positif dari kebijakan perdagangan luar negeri terhadap ekonomi nasional. Di mana dalam hal ini pemerintah sebaiknya memanfaatkan perdagangan luar negeri sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus melindungi kepentingan nasional dari dampak perdagangan luar negeri ya. Nah, itu yang memang bisa dilakukan ya, atau menjadi peranan pemerintah di dalam perdagangan internasional, sehingga pemerintah harus melakukan langkah-langkah tersebut ya, langkah-langkah tersebut dalam upaya melindungi perekonomian dalam negeri dan juga untuk melindungi produksi dalam negeri. Kalau melindungi produksi dalam negeri berarti juga ikut melindungi perusahaan-perusahaan nasional ya. Nah, adik-adik mahasiswa sekalian, terakhir kita akan melihat penyebab gagalnya peranan pemerintah dalam perekonomian ya. Ada 4 faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan pemerintah dalam perekonomian. Di mana seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa kegagalan pasar telah menimbulkan intervensi pemerintah dengan program-programnya. Namun pemerintah dapat saja gagal dalam melaksanakan tugasnya untuk mengendalikan atau mengurangi dan bahkan menghilangkan efek dari kegagalan pasar tersebut. Hal ini disebabkan karena yang pertama, pemerintah tidak mampu atau tidak dapat mengantisipasi akibat kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Seringnya, kebijakan yang diambil tersebut justru menimbulkan aksi masyarakat yang tidak sesuai dengan harapan pemerintah. Misalnya, kalau kita ingat dulu seperti pemerintah memberikan ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk memberikan subsidi bahan bakar minyak atau BBM agar masyarakat luas dapat menikmati BBM. Namun kenyataannya yang terjadi di lapangan adalah justru yang banyak memanfaatkan subsidi BBM itu adalah orang kaya. Kenapa orang kaya? Karena ya rata-rata yang punya mobil itu orang kaya, bukan orang miskin. Nah, kalau subsidi BBM itu diharapkan untuk membantu orang miskin, ya, dengan memberikan subsidi BBM justru orang miskinnya nggak terbantu, tetapi justru semakin membuat orang kaya diuntungkan karena mereka bisa membeli bahan bakar dengan harga yang jauh lebih murah. Dan juga yang memakai kendaraan itu kendaraan mewah seperti mobil dan sebagainya, itu sebagian besar adalah orang kaya. Yang kedua, pemerintah terbatas di dalam mengendalikan akibat dari kebijakan yang dia lakukan. Misalnya saja pemerintah mengendalikan harga sewa rumah secara murah. Ternyata pengembang justru mengalihkan investasinya pada proyek lain. Nah, jadi pemerintah juga ketika membuat kebijakan itu sebaiknya berhati-hati. Makanya seperti yang pernah saya sampaikan, ketika pemerintah membuat sebuah penerapan kebijakan, ketika kebijakan itu sudah disusun dengan sangat baik, sangat bagus, ya, diatur dalam bentuk peraturan pemerintah, kemudian di sana sudah ada sanksi. Tapi kalau seandainya kebijakan itu hanya tertuang di dalam bentuk dokumen dan ketika pelaksanaan tidak ada pengawasan yang melekat, maka akhirnya di lapangan juga apa yang menjadi kebijakan pemerintah itu justru berjalan sia-sia, tidak sesuai seperti yang diharapkan oleh pemerintah. Nah, itu jadi sehingga salah satunya contohnya seperti pemerintah mengendalikan harga sewa rumah secara murah, ternyata pengembang justru mengalihkan investasinya pada proyek lain. Jadi bukan untuk membantu masyarakat miskin gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah pemerintah di dalam membuat kebijakan sering tidak memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Hal ini disebabkan karena adanya birokrasi yang tidak mampu dihilangkan atau adanya birokrasi yang tidak mampu dilaksanakan ya, sehingga dalam hal ini kebijakan itu jadinya tidak bisa dilaksanakan, kehilangan kemampuannya seperti itu. Kemudian yang keempat atau yang terakhir,
pemerintah pada hakikatnya memberikan pelayanan itu pada kelompok tertentu atau untuk memenuhi kepentingan tertentu, dan mungkin saja memiliki kepentingan sendiri di dalamnya, serta sering bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Nah, ini contohnya ya Dek, seperti kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah ya, dalam hukum misalnya, undang-undang tentang ketenagakerjaan ya. Nah, itu terkadang juga bisa melibatkan pemerintah membuat keputusan seperti itu karena pemerintah sebenarnya memiliki kepentingan pribadi di sana. Bisa saja kebetulan orang-orang yang ada atau yang duduk di dalam pemerintahan, yang duduk di dalam parlemen, sebenarnya mereka memiliki basic sebagai seorang pengusaha atau mereka memiliki perusahaan. Nah, ketika undang-undang itu dibuat yang sifatnya lebih menguntungkan kepada pemilik modal, nah dan merugikan masyarakat kecil, ya, maka disitulah kita anggap pemerintah tidak mampu memberikan keadilan dalam pelayanannya terhadap masyarakat. Kenapa? Karena dia memberikan pelayanannya hanya pada kelompok tertentu yang mungkin di dalam kelompok itu juga termasuk kepentingannya sendiri. Oke, baik adik-adik mahasiswa keuangan publik sekalian ya, demikian untuk materi kuliah kita hari ini tentang kegagalan pasar dan peranan pemerintah di dalam perekonomian ya. Nah, untuk itu saya akan memberikan tugas kepada adik-adik. Kepada adik-adik saya harapkan dapat menjelaskan kepada saya ya, dapat menjelaskan kepada saya bagaimana dapat menjelaskan kepada saya mengapa peran pemerintah di dalam perekonomian berupa program-program yang dijalankan itu mengalami kegagalan. Ya, jadi sekali lagi demikian untuk materi kuliah hari ini, dan kepada kalian saya berikan tugas untuk dapat membuat penjelasan tentang mengapa peranan pemerintah dalam perekonomian berupa program-program yang dijalankan justru mengalami kegagalan. Ya, saya ulangi. Jelaskan mengapa peran pemerintah dalam perekonomian berupa program-program yang dijalankan mengalami kegagalan. Nah, silakan ditulis tangan, kemudian nanti dikumpulkan via email kepada saya. Baik adik-adik, terima kasih atas kerjasamanya. Terima kasih juga untuk kalian yang sudah mempelajari materi kali ini, dengan harapan semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan jelas, kemudian juga bisa bermanfaat. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian materi ini atau penjelasan saya masih ada yang kurang ya. Saya mohon maaf khusus bagi mahasiswa yang sedang mengikuti mata kuliah ini. Bila masih ada yang kurang jelas silahkan untuk ditanyakan pada forum komunikasi kita. Dan kalau ada yang tidak mengambil mata kuliah ini tetapi merasakan ada manfaat dari mata kuliah ini dan ingin bertanya lebih lanjut, dapat langsung menghubungi email pada channel ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga ini semua bisa menjadi kebaikan buat kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.